Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita kali ini adalah kita bicara masalah kejujuran ya. Bicara masalah kejujuran ya, ini memang sangat ya dianjurkan sekali dalam Islam. Kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 119 ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang yang benar atau jujur. Jadi di sini ketika kita beriman, bertakwa kepada Allah, kita ya diperintahkan supaya kita berlaku jujur bersama dengan orang-orang yang jujur. Nah juga kita lihat hadisnya. Rasulullah SAW juga bersabda mengenai masalah kejujuran ini, hendaklah kamu selalu jujur. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini dari dalil mengenai kejujuran Al-Quran dan juga hadisnya. Nah bicara masalah kejujuran, apa sebenarnya kalau kita bicara masalah jujur ya mungkin dengan kata-kata jujur ya. Jadi kalau kita bicara masalah kejujuran itu tidak terlepas ya, jujur itu adalah lurus hati dan tulus, itu jujur. Kalau kita bicara masalah jujur dalam batin ya, itu bagaimana hatinya itu lurus, hatinya itu tulus ya, jujur karena Allah. Jujur beribadah itu memang buat kebaikan, jujur bukan untuk semata-mata pujian orang, tapi jujur itu ada dalam hatinya tulus karena Allah, lurus hatinya. Kemudian juga jujur bisa juga dikatakan maknanya adalah berkata apa adanya, jadi tidak bohong. Jujur dia mengatakan sesuatu, berbicara sesuatu sesuai dengan apa kenyataannya sebenarnya, tidak ditambah-tambah, tidak dikurangi. Dia akan berkata apa adanya. Jujur juga bisa dimaknai sebagai tidak curang. Misalnya pedagang ya, pedagang ketika dia berdagang, dia mengadakan bisnis, mengadakan transaksi jual beli, dia tidak curang, tapi dia jujur dan timbangannya. Ini sangat disyariatkan dalam Islam. Jangan kita berlaku curang. Kalau curang itu berarti tidak jujur. Tapi Islam menganjurkan kita dalam berdagang itu harus jujur, tidak boleh curang. Kemudian apalagi jujur bisa dikatakan tindakan yang benar ya, bukan ada sesuatu hal kebohongan yang disimpan, tapi tindakan yang benar. Itu beberapa makna kejujuran. Jadi lurus hati dan tulus ya, berkata apa adanya, tidak curang dan tindakan yang selalu benar. Kenapa sih kejujuran itu penting? Karena sekarang sulit orang jujur. Tetapi orang beriman, orang bertakwa itu tadi ya, kita disuruh oleh Allah untuk berlaku jujur. Karena kejujuran ini akan membawa kebaikan. Kejujuran ini akan membuat ketentraman. Kejujuran ini akan membawa kemaslahatan. Pentingnya kejujuran. Yang pertama, kalau kita jujur, umat Islam jujur, setiap perilaku itu penuh dengan kejujuran, akan membangun hubungan yang kuat. Orang akan percaya dengan kita kalau kita berkatanya jujur, bertindaknya jujur, lurus hatinya juga benar ya. Dalam perdagangan dia tidak curang tapi jujur. Kemudian juga lurus ya, hatinya tulus tadi yang kita pahami tadi. Kemudian juga selalu melakukan hal yang benar, tidak bohong ya. Itu bisa membangun hubungan yang kuat. Intinya kejujuran lainnya adalah akan membentuk karakter dan integritas. Jadi seorang yang jujur itu akan membentuk karakter yang baik. Karakter yang baik itu adalah karakter yang bisa membawa kemaslahatan. Ya, akhlaknya yang baik, ya baik karakter yang baik itu di rumah, di masyarakat, ya sehingga di mana saja dia berada, dia selalu memberikan kebaikan-kebaikan, selalu memberikan manfaat-manfaat karena memiliki karakter dan integritas yang baik. Nah juga orang yang jujur itu akan membangun reputasi yang baik. Orang kalau jujur itu akan banyak kepercayaan yang akan diberikan kepadanya. Reputasinya yang baik, orang juga akan memberikan amanah, percaya karena apa? Karena kejujuran yang dia lakukan. Dan juga kejujuran juga akan bisa menghindari
konsekuensi negatif. Ya, kalau orang jujur, ya kayak Rasulullah. Rasulullah itu sangat terkenal jujur ya. Sidik ya. Jadi Rasulullah itu salah satu sifatnya Rasulullah adalah sidik. Dia selalu jujur, berkata yang benar ya. Nah ini bisa kita contoh dari Rasulullah sehingga terhindar dari konsekuensi negatif. Jujur juga penting untuk mendorong pertumbuhan pribadi. Orang yang jujur ya, orang yang hidupnya akan tentram, hidupnya juga lurus. Orang jujur kan hidupnya juga akan tenang. Kenapa? Karena dia berkata yang baik, kemudian juga berkata yang benar, tidak ada kebohongan, berniaga, dia tidak curang, ya. Kemudian juga hatinya tulus, ya. Kemudian lurus hatinya, itu akan mendorong pertumbuhan pribadi yang baik, tumbuh menjadi pribadi yang baik. Apalagi orang yang jujur, ya. Kenapa kita harus menciptakan kejujuran? Itu akan menciptakan lingkungan yang positif. Jadi kalau lingkungan kita semuanya jujur, ketika dikasih amanah pemimpin dia jujur, memegang amanah, itu akan tercipta lingkungan yang positif. Ya. Kita juga memberikan contoh positif juga orang yang jujur. Satu yang jujur itu nanti kalau pemimpin yang jujur, nanti anak buahnya jujur, masyarakatnya jujur. Betul juga dalam keluarga. Dalam keluarga misalnya ya, diajarkan oleh orang tuanya bagaimana bersikap jujur, bagaimana bersikap sidik ya, berkata yang selalu yang benar ya, kemudian tidak berbohong ya, kemudian juga lurus hatinya, tulus ya, melakukan sesuatu karena Allah, kemudian tidak mengambil hak orang lain dan seterusnya, itu akan memberikan contoh positif. Satu lagi, jujur juga bisa menjadi kunci meraih kesuksesan. Banyak orang-orang dipilih itu karena kejujurannya, karena orang percaya padanya. Oleh karena itu kita jujur, itu adalah perintah dari Allah. Jujur itu juga akan membawa kemaslahatan, jujur itu akan membawa ketenangan, dan jujur itu akan berbuah kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dunia, apalagi kita akan dapat kebaikan di akhirat nanti. Nah, bicara masalah kejujuran ini apa sih? Ya, kita akan belajar ini sedikit. Macam-macam kejujuran ya. Nah, ini kita bicara masalah jujur dalam hal apa saja. Pertama, kita harus jujur dalam perkataan. Ya, jadi jujur dalam perkataan. Jadi kalau kita bicara itu harus yang benar. Kalau khairan auliasma, berkata yang benar. Kalau nggak bisa berkata yang benar atau jujur, diam. Kadang-kadang ya ditambah-tambah atau lagi berita-berita bohong, itu tidak baik. Bahkan kalau ada berita-berita yang bohong, yang tidak jujur, itu bisa membuat ketidaknyamanan, bisa membuat kerusuhan, ketidaknyamanan, ketidaktentraman. Tapi kalau kita berkata yang jujur, ya insya Allah akan ada ketenangan, ketentraman, ya. Kemudian juga ada kebaikan. Jujur, yang lain adalah jujur dalam niat dan kehendak. Kita memang jujur karena Allah, mencapai ridho Allah. Kita niatkan itu. Buat kebaikan bukan karena ini puji, buat amal soleh bukan karena dipuji, karena ini cari ridho Allah. Itu jujur dalam niatnya. Setelah itu dibuktikan dalam kehendaknya dengan amal solehnya. Sehingga ketika orang lain tidak mengucapkan terima kasih, orang lain tidak memberikan apresiasi ataupun orang yang tidak memuji dia tidak masalah, karena dia sudah bertransaksi dengan Allah. Karena jujur dalam niatnya, dia melakukan ini karena Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapatkan ridho Allah. Itu jujur dalam niat dan kehendak. Ada lagi ya, macam-macam jujur adalah jujur dalam perbuatan. Ini dia ya, jadi apa yang kita ucapkan itu juga dibuktikan dengan perbuatan. Ketika kita mengajak orang lagi sholat, juga perbuatannya juga harus dia buktikan dia ke sholat. Ketika dia mengajak orang kebaikan, dia juga harus mencontohkan kebaikan. Dia harus praktekkan dalam kebaikan. Ketika dia mengajak dalam kebenaran dengan perkataan-perkataan, itu harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Jujur dan perbuatan salah satunya juga dalam perdagangan ya. Itu jujur, tidak berlaku curang, itu dalam perbuatan, dalam sikap ya. Tidak menzalimi orang lain, tidak mengambil hak orang lain, ya, tidak mengambil yang bukan haknya, tapi dia jujur ya dalam perbuatan, jujur dalam perniagaan, tidak mengambil hak orang lain, jujur ya, tidak berlaku curang ya, jujur dia dalam perbuatan, dia melakukan sesuatu sesuai dengan syariat-syariat Islam dalam sikap dan perbuatannya. Kemudian juga jujur yang lain adalah jujur dalam menepati janji. Ini juga kadang-kadang kita mudah ya menyanggupi sesuatu, katakan iya. Makanya sering ya orang mengatakan berjanji tetapi akhirnya tidak ditepati, berarti dia tidak jujur ya, dia memberikan harapan-harapan. Makanya kita apa-apa ucapkanlah insya Allah. Setelah kita insya Allah ya, kita minta pertolongan dari Allah. Ketika ada yang kita bicarakan, ada yang kita janjikan, kita berusaha memenuhinya. Minta campur tangan Allah agar diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk memenuhi janji kita.
Ini juga jujur dalam menepati janji. Bicara masalah kejujuran itu banyak sekali faedahnya, ada buahnya, ada manfaatnya. Satu, kita akan berikan kepercayaan dan orang hormat dengan kita. Jadi kalau pemimpin yang jujur ya, kemudian suami yang jujur itu semakin disayang, semakin dihormati oleh pasangannya. Anak yang jujur semakin disayang orang tuanya. Apalagi kalau hamba Allah kita nih ya, yang jujur dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap, itu masya Allah itu sangat menyayangi kita. Kemudian juga orang yang jujur akan mendapatkan kebaikan dan kedamaian. Mendapatkan kebaikan demi kebaikan dan damai. Karena apa? Dia tidak berbohong, dia tidak menzalimi orang lain, dia tidak berlaku curang, ya. Nah, tapi dia akan merasakan ketenangan, kedamaian. Kemudian juga orang yang jujur tadi, ya, karena kita singgung tadi akan mendapatkan penghargaan dan apresiasi. Orang akan percaya kepada dia, orang akan hormat, ya. Dunia aja mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat. Apalagi kalau niatnya karena Allah, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda insya Allah di hadapan Allah SWT. Dan juga buah kejujuran adalah kebaikan moral. Jadi seseorang jujur itu juga akan mendapatkan kebaikan moral. Nah, bicara masalah jujur, kita bisa lihat ini ya bagaimana ada perkataan-perkataan ulama ya, gitu juga dalam perkataan hadis ya. Kita lihat ya misalnya tadi sudah disebutkan ya hadis riwayat Bukhari Muslim ya, kejujuran itu akan mengantarkan pada kebaikan dan surga. Jadi kalau kita jujur nih hadis riwayat Bukhari Muslim ya, kejujuran mengantarkan pada kebaikan dan surga. Hendaklah kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Gajarannya, pahalanya orang yang jujur itu akan mengantarkan pada kebaikan dan surganya Allah. Masya Allah. Kita menginginkan ya masuk surganya Allah, bertemu dengan Allah, bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi bersama-sama dengan keluarga kita, ya, anak cucu kita, insya Allah, ya, insya Allah. Kemudian ya kita bisa juga lihat di dalam hadis Bukhari dan Muslim lainnya adalah ketika seseorang tidak jujur, ini hati-hati, dia berbohong. Nah ini ya ganjaran nih kalau dia tidak jujur, dia berbohong, kebohongan itu mengantarkan pada keburukan dan neraka. Kata Rasulullah ya, jauhilah kebohongan karena sesungguhnya kebohongan akan membawa kepada keburukan dan keburukan akan membawa ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Ini juga berhati-hati, jangan sampai ya berbohong, jangan sampai tidak jujur. Karena apa? Berbohong, tidak jujur akan mengantarkan keburukan dan akan mengantarkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga ya di hadis Tirmizi dan Ahmad, Rasulullah juga mengatakan kejujuran itu akan menenangkan jiwa. Masya Allah. Tinggalkanlah yang meragukan pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta akan menggelisahkan jiwa. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Ini menunjukkan kepada kita kalau kita jujur, tenang jiwa kita. Kalau kita jujur, tentram hati kita. Tapi kalau misalnya tidak jujur, berbohong ya berbohong untuk menyelamatkan dirinya sendiri, berbohong supaya orang tidak percaya pada dirinya, pada sudah berbohong dia. Ya, di sini katakan Rasulullah dalam hadis Tirmizi dan Ahmad ya, kalau kejujuran itu akan bisa menenangkan jiwa, tetapi kalau kebohongan itu bisa menggelisahkan jiwa. Nah, kita ingin ya kita jadi tenang karena apa? Karena sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta atau berbohong akan menggelisahkan jiwa. Nah, selanjutnya juga ya tadi ya kejujuran juga tadi ada 3 hal ya, kita bisa lihat juga dari hadis riwayat Ubaidah bin Samit, bila aku dari kalian jaminan dengan 6 perkara, saya akan menjamin kalian dengan surga. Jujurlah nih, misalnya jujur nih, jujurlah kalian jika berbicara, sempurnakanlah janji oleh kalian jika berjanji, tunaikan amanah jika kalian diberi amanah, jagalah kemaluan, pejamkanlah penglihatan dan tahanlah tangan kalian. Ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana ya motivasi kita harus berlaku jujur, karena dengan jujur itu kita akan arahkan kebaikan, dengan jujur kita akan diarahkan ke surga. Masya Allah ya, bicara masalah kejujuran ini memang satu kata tapi memang berat ya dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita ada Allah, kita minta kepada Allah
minta petunjuk kepada Allah agar kita bisa menjadi orang yang jujur. Tadi kita dimotivasi oleh Allah ya, bahwasanya kalau orang yang jujur itu akan dekat dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu akan mendekatkan dia ke dalam surga. Orang yang jujur itu akan tentram hidupnya, akan tenang. Sebaliknya kalau tidak jujur akan gelisah hidupnya. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini bicara masalah kejujuran. Semoga Allah meneguhkan iman kita, Allah meneguhkan hati kita, lurus hati kita untuk cari ridha Allah. Ya, kemudian kita berkata yang jujur, kemudian juga bersikap yang jujur, kemudian kita akan tenang hidup kita dunia dan akhirat. Salah hilaf saya mohon ampun kepada Allah, astagfirullahalazim. Kepada para pemirsa semua saya minta maaf lahir dan batin. Alhamdulillah fala taqna mutarin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.